Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Ihya Ulumuddin, di mana pada saat ini kita memasuki seri yang ke-11 dari kajian kitab Ihya yang ada di dalam yaitu YouTube ini. Mudah-mudahan akan menjadi satu kajian ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal falsafatu, maka adapun filsafat, falaisat, maka tidak ada apa ilmu filsafat, tidak ada ilman sebagai ilmu biroksia pada dasarnya. Artinya bahwa filsafat itu bukan ilmu yang berdiri sendiri. Bal akan tetapi ia adapun ilmu filsafat itu arba'atu ajza'in. Ia akan mencakup atau menyatu dengan 4 bagian-bagian daripada ilmu. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu filsafat ini adalah bukan ilmu yang berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan atau menyatu dengan kajian-kajian yang akan kita bahas ya pada saat ini. Apa diantaranya? Ahaduha, adapun salah satu dari arba'atu ajza atau 4 bagian daripada ilmu, yaitu al-handasatu, yaitu ilmu handasah. Ilmu handasah wal hisabu, dan ilmu hisab. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu handasah atau handasah ini? Handasah itu adalah satu kajian ilmu yang sangat berkaitan atau yang berhubungan dengan penataan ruang, ya, atau membentuk atau mendesain, atau dalam bentuk ukuran-ukuran. Jadi itu ilmu namanya handasah, atau yang disebut dengan ilmu geometrik. Tentu bahwa yang namanya ilmu geometrik, ilmu yang terkait dengan tata ruang, engineering, konstruksi, membentuk atau mengukur ini tentu akan bisa bermanfaat atau sangat banyak manfaatnya. Wal hisabu, yang selanjutnya adalah kajian ilmu hisab. Ilmu hisab adalah ilmu yang berhubungan erat dengan angka-angka dan hitungan-hitungan, atau yang kita kenal dengan istilah ilmu matematika. Tentu 2 ilmu ini adalah yang sangat dibutuhkan. Bicara tentang ilmu geometrik, ya, terkait dengan rancangan, pembentukan susunan, ya, itu sesungguhnya ilmunya para insinyur. Para insinyur and desainer, ya, itu juga termasuk kategori handasah. Engineering, ya, para insinyur itu engineering itu rekayasa pembentukan, menyusun sebuah bentuk bangunan, ukuran. Tentu ketika ilmu geometrik itu nanti dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat
membangun satu misal, akan lahir sebuah arsitek yang luar biasa, ilmu arsitek ya. Mungkin nanti buat untuk mendirikan maktabah Islamiyah, perpustakaan Islam, atau yaitu mendesain arsitektur masjid. Nah, ini hikmah daripada orang yang punya kemampuan ilmu handasah. Begitu juga wal hisabu, ilmu matematika. Matematika juga sangat bermanfaat, ya, terutama di dalam hal masalah pembagian waris itu butuh banget dengan kemampuan hitung menghitung. Begitu juga menghitung tentang apa ya, waktu, ya, waktu sholat itu juga pakai ya ilmu perhitungan kan, ilmu hisab juga. Artinya bahwa kedua ilmu ini sangat bermanfaat. Lawahuma, adapun keduanya, kedua ilmu ini adalah mubahani, yaitu diperbolehkan, dimubahkan kedua ilmu ini hukumnya. Kama sabako, sebagaimana telah menjelaskan, kama sebagaimana sabako yang telah lalu penjelasannya, atau ma maksudnya. Wala yumna'u, dan tidak dilarang anhuma, dari kedua ilmu, ilmu geometrik dan ilmu matematika itu, ilaman, kecuali siapa, man, orang, yukhofu, yang dikhawatirkan, alaihi, atas man, yang dikhawatirkan alaihi, atas man, apa, ayat tajawaza, yaitu melampaui batas, keluar dari real, bima, dengan melalui dua ilmu ini, ila ulumin matmumatin, yang melahirkan ilmu-ilmu yang tercela. Ini yang dimaksudkan. Mesti akan bertanya di antara kita, kok bisa sih yang namanya ilmu geometrik, ya, kok bisa sih yang namanya ilmu matematika itu ketika tidak dikontrol, ya, atau tidak diberikan pondasi, ya, keimanan dan akidah, ini nanti akan bisa menjadi ilmu yang tercela. Ya tentu bisa sih, ya, tentu bisa. Karena apa? Karena ya di dalam ilmu handasah, ketika nanti berkaitan dengan ilmu filsafat, karena ini bagian daripada cakupan atau menyatu dengan ilmu filsafat, ya, berkaitan dengan ilmu yaitu matematika juga, maka tentu ketika ilmu geometrik dan matematika bila dipahami secara filsafat, secara filosofi, secara filsafat, bila dipahami sebagai alat untuk menjelaskan tentang realitas alam semesta ini, yang kemudian tanpa mengaitan dengan keimanan kepada Allah, ini ada resikonya nanti. Apa resikonya? Resikonya ini adalah seseorang, ya, akan memandang dunia itu hanya dari sudut pandang yaitu materialistis, di mana seseorang, ya, seorang di mana seorang yang ahli ilmu matematika dan ilmu geometrik ini akan menyimpulkan bahwa alam semesta atau realitas alam semesta ini adalah hasil keteraturan angka. Keteraturan angka-angka, ya, seperti halnya keteraturan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin begitu. Atau keteraturan bentuk, jadi keteraturan bentuk semata, tanpa menghadirkan bahwa di balik itu ada sang pencipta, yaitu Allah.
Maka tentu kalau ini tidak dikawal, dibekali dengan ilmu akidah, maka bahaya. Orang-orang yang belajar ilmu geometrik dan ilmu matematika nanti akan menyimpulkan bahwa realitas alam semesta ini muncul, ya, muncul karena hasil dari keteraturan angka dan keteraturan bentuk, sehingga seakan-akan alam ini ada karena hanya sebatas karena adanya hitungan dan bentuk itu tadi, tidak menyertakan bahwa di balik itu semua ada sang pencipta yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti kalau tidak dikendalikan, tidak dikawal dengan akidah yang kuat, ini bahayanya. Makanya Imam Ghazali di sini, ya, beliau menarasikan dalam tulisan itu wala yumna'u anhuma, ya, dan tidak dilarang belajar kedua ilmu geometrik dan ilmu matematika, itu memang tidak dilarang, tapi kemudian beliau mengistisnakan, menyertakan, yaitu adatul istisna, kecuali orang yang dikhawatirkan ketika belajar ilmu geometrik dan matematika ini akan kemudian melahirkan yaitu ilmu-ilmu yang tercela, ya, karena ini ada kaitannya dengan filsafat, di mana filsafat itu, ya, suatu ilmu yang mencari titik kebenaran secara logika, kan, secara logika, secara real, secara nyata. Nah, tentu ketika tidak dikawal dengan akidah yang kuat, maka dia akan menyimpulkan sesuai dengan kajian keilmuannya tadi, menyimpulkan bahwa pada hakikatnya realitas alam semesta ini wujud, ya, dan tercipta ini karena hasil daripada apa? Keteraturan angka-angka. Nah, keteraturan angka-angka itu ada di dalam pembahasan ilmu matematika. Atau alam semesta ini muncul, ya, ini karena keteraturan bentuk yang indah dengan sendirinya. Sehingga ini kemudian oleh Imam Ghazali dikatakan illa man yukhafu alaihi ayatajawaza bima ila ulumin matmumatin, kecuali bagi orang yang dikhawatirkan ketika belajar ilmu ini, dikhawatirkan dia akan menimbulkan atau menghasilkan dari pengetahuan-pengetahuan yang tercela. Fa'inna, ini argumentasinya, karena kenyataannya bahwa banyak para filsuf-filsuf itu mereka tersesat, ya, dengan ilmu filsafatnya itu yang terkait dengan geometrik dan matematika itu, yang kemudian menyimpulkan seperti itu adanya. Maka itu beliau mengatakan fa'inna aksarul mumarisina, maka sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersentuhan lahuma kepada dua ilmu ini, ilmu geometrik dan ilmu hisab ini, qad kharaju, mereka telah menjadikan keluar mereka, ya, qad kharaju, telah menjadikan mereka keluar anhuma, melalui ilmu ini, melalui dua ilmu ini, keluar ilal bid'ai, yaitu sampai melakukan pembid'ahan. Artinya berpikir mengada-ada, ya, berpikir mengada-ada, itu namanya berpikir mengada-ada. Wong sejatinya alam semesta ini, realitas kehidupan ini kan bukan ada sendiri, bahwa realitas kehidupan atau alam semesta ini ada penciptanya, ya. Nah, kemudian kalau mereka orang-orang ahli geometrik dan ahli hisab menyimpulkan, itu kan namanya bid'ah, itu pendapat yang mengada-ngada, yang kemudian menyimpulkan bahwa realitas kehidupan alam semesta ini tercipta karena keteraturan angka dan keteraturan bentuk. Nah, ini yang dimaksud tanda. Ini kenyataannya banyak sekali di kalangan filsuf-filsuf itu mereka tersesat, ya, ketika harus mengandalkan
ilmu filsufnya yang tidak didasari dengan akidah yang kuat. Maka itu kemudian Imam Ghazali melahirkan sebuah ilmu kritik terhadap para filsuf itu dengan kitab yang sangat viral, yang sangat masyhur, At-Tahafut fil Falasifah, kerancuan cara berpikir daripada orang-orang filosof, ya, ketika harus menyimpulkan itu loh, menyimpulkan akan eksistensi daripada alam semesta ini, seakan-akan muncul dan terciptanya itu ya karena adanya sendiri. Maka itu fayusonu, maka harus dijaga. Fayusonu maka dipelihara, fayusonu maka dijaga siapa? Al-dhaifu, orang yang lemah. Anuma dari kedua ilmu geometrik dan ilmu matematika atau hisab ini. Jangan sampai orang-orang ya ketika mau belajar filosof kemudian mendalami filosof yang ada kaitannya dengan geometrik, ya, pendekatannya geometrik melalui filosof dan matematika, filosof matematika, itu jangan sampai tanpa dibekali dengan akidah dan keimanan yang kuat. Bahaya itu, bahaya banget. Maka itu fayusonu, maka harus dijaga siapa? Al-dhaifu, orang yang lemah, anhuma dari kedua ilmu ini. Nah, kelemahannya bukanlah li ainihima, bukan kepada inti ya sumber dari kedua ilmu ini, enggak, bukan di situ ya, karena yang dimaksudkan di sini ketika dia berpikir bebas, berpikir lepas hanya melalui argumentasi filosofnya, filsafatnya, dengan menggunakan kajian dua ilmu ini tanpa dibekali dengan akidah, nanti dia akan lepas kontrol. Jadi sesungguhnya bukan di ilmunya, ilmu geometrik dan hisabnya tidak lali ainihima, tetapi ada pada seseorang yang ketika tidak dibekali akidah nanti bahayanya dia akan lepas kontrol. Kama sebagaimana lah ini, sebagaimana ini satu kiasan yang lain. Kama sebagaimana yusonu, dijaga atau dipelihara. Siapa? Asobiyu, anak kecil, dipelihara ansati'in nahri, dari pinggir sungai. Ya, jadi sebagaimana anak kecil, anak-anak kita ketika ada di pinggir sungai hidupnya itu pasti itu bahaya itu, karena dia masih belum ada penguasaan diri, belum ada kemampuan, butuh dibekali lebih dulu, ya, butuh dilatih, butuh ada dalam penjagaan, baru boleh, ya, boleh jalan di pinggir kali atau sungai itu anak kecil itu boleh. Sebab kalau tidak, anak-anak kita yang berjalan di pinggir kali itu yang dikhawatirkan khifatan, khawatir alaihi atas sobi, yaitu min wukuin, yaitu akan terjatuh finnahri, ke dalam sungai. Karena kalau tidak dibekali kemampuan ilmu, ya, jadi yang salah itu bukan pinggir kalinya, bukan kalinya yang salah, ya, tetapi ketika dia tidak dibekali dengan kemampuan, ya, kemampuan untuk bisa berjalan di pinggir sungai itu, ya, itu nanti membahayakan di situ. Persoalannya dibekal. Kalau memang dibekali kemampuan, sudah terlatih, nggak ada soal. Sama dengan orang belajar filsafat begitu juga. Belajar filsafat itu harus didasari dengan akidah dan keyakinan yang kuat. Wakama dan sebagaimana juga, ini kiasan yang lain. Pentingnya kita ketika belajar filsafat itu harus dibekali dengan keimanan dan akidah yang kuat. Seperti hanya anak kecil tadi yang berjalan di pinggir sungai itu kan, itu pasti bahaya itu. Maka harus dibekali dulu kemampuan.
Wagama dan sebagaimana yusonu, nah ini sebagaimana dilakukan Nabi dulu. Nabi itu juga memberi contoh. Wagama sebagaimana yusonu telah menjaga apa hadisul ahdi, yaitu barunya masa fil islami dengan Islam. Bagaimana Nabi itu betul-betul menjaga kepada para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu dijaga betul oleh Nabi. Ya. Dijaga dari apa? An mukhalatatil kufari, dari bergaul dengan orang-orang kafir. Jadi kalau masih lemah imannya, akidahnya juga masih belum kuat, ya, yang namanya mu'alaf itu kan masih lemah itu, maka Nabi pun dulu tidak memperkenankan, yaitu para mu'alaf orang-orang yang baru masuk Islam itu bergaul dengan orang kafir. Apa yang dikhawatirkan? Takut mereka kembali atau takut mereka itu ikut kepada kekafiran mereka. Ini contoh argumentasi yang kuat ini, ya. Khaufan, nah ini khaufan, khawatir alaihi, terhadap orang kafir tadi. Ma'annal qawiyah, sekalipun orang yang sudah kuat, layun dabu, tidak dianjurkan siapa qawi ila mukhalatatihim, untuk bergaul dengan orang-orang kafir di zaman itu, biar ketahuan, ya, perbedaannya itu biar ketahuan. Jadi ini bahwa ilmu handasa, ilmu geometrik dan ilmu hisab ini memang mubah, ya. Bahkan ketika untuk kepentingan-kepentingan, ya, yang bersifat satu misal engineering, untuk membangun masjid, arsitek masjid, mau membuat perpustakaan Islam sentral, ya, Islamic Center satu misal, yaitu menjadi satu kewajiban sebagai bentuk syiar, ya, sebagai bentuk syiar. Begitu juga bahwa hisab ketika digunakan untuk menghitung, ya, waris, ilmu waris, itu memang wajib, itu memang wajib. Tapi kalau kemudian digunakan ilmu hisab untuk berjudi, ya ini menjadi haram. Asani yang kedua, cakupan daripada ilmu filsafat, yaitu al-mantiku, yaitu ilmu mantek, ilmu logika. Wa huwa, adapun ilmu logika itu bahsun an wajhid dalili, membahas, mencarikan atau mencari atau membahas bagaimana cara an wajhi, dari sisi mendalilkan sesuatu, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya dalil, wa wajhil haddi, dan cara mengkonstruksi definisi. Ini ada di dalam kitab mantik, ya, karena itu nanti ada penjelasan tentang ada tasawur, ada tasdik, ada qadiyah, ada proposition, ada mahmul, ada maudhu, ya, itu nanti ada di dalam ilmu mantik itu. Nah, mantik ini, ilmu logika ini juga dimasukkan dalam bagian daripada kajian ilmu filsafat, karena memang ini memerankan ilmu logika, bagaimana cara berpikir tidak salah itu loh, itu ilmu mantik. Gunanya itu mantik itu agar berpikir secara benar, tidak terjadi falasi, yaitu kesalahan, ya. Wa syuruti, dan syarat-syaratnya had, wa huma, adapun keduanya, dakhilani, masuk keduanya, baik handasa, hisab, dan mantik itu fi ilmil kalami, ada di dalam kajian ilmu kalam. Jadi ini luar biasa, ya, bahwa ilmu handasa dan hisab ini pada akhirnya ketika harus menyatu dalam kajian Islam, ketika menyatu dengan hal-hal yang bersifat akidah,
tentang sifat-sifat Tuhan, tentang hakikat Tuhan, tentang eksistensi, ya. Ini nanti ada erat hubungannya dengan ilmu kalam. Gak bedanya seperti ilmu filsafat. Jadi bahasa sederhananya kalau jadi antara ilmu filsafat dan ilmu kalam itu hampir sama. Ya, cuma berbeda pendekatan-pendekatannya. Ya, bersama seperti itu. Karena wahuma yaitu dakhilani fi ilmil kalam. Keduanya dianggap masuk di dalam kajian ilmu kalam. Asalisu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah wasalisu, adapun yang ketiga yaitu al-ilahiyatu, yaitu ilmu ketuhanan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu ketuhanan ini? Wa adapun salis, ini termasuk cakupan bagian daripada kajian filsafat, karena akan membahas tentang eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan, hakikat sesuatu yang wujud itu kan dibahas di dalam ilmu filsafat. Begitu juga dibahas di dalam ilmu kalam. Wasalisu, adapun yang ketiga itu al-ilahiyatu, yaitu kajian tentang ilmu ketuhanan. Wa adapun ilmu ketuhanan ini, ya. Wa adapun salis itu bahsun, membahas an dzatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu membahas tentang eksistensi, ya, eksistensi atau zat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Tuhan? Kan begitu kan, ketika bertanya siapakah Tuhan sejatinya, kan begitu. Ini dibahas di dalam kajian ilmu filsafat. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya Allah itu ada dalam ranah pembahasan kajian ilmu ilahiyah. Wa adapun salis, kajian ketiga ini dahilun fil kalam aidon, juga masuk di dalam bagian daripada ilmu kalam. Jadi tidak hanya di dalam kajian ilmu filsafat, tapi juga ada di dalam ilmu kalam aidon juga. Sehingga wal falasifatu, sehingga adapun para filosof itu lam yanfaridu, ya, para filosof itu layan faridu, tidak memiliki para filosof biha di dalam kajian filsafat itu binamtin akhara, yaitu tidak memiliki ciri khas secara khusus, ya, tidak memiliki pola yang berbeda atau pola lain minal ilmi, dari ilmu. Artinya nggak ada bedanya kajian filsafat dengan yaitu kajian ilmu kalam, begitu loh maksudnya. Berarti tidak punya spesifikasi. Ketika filosof filsafat itu membahas tentang ketuhanan, maka di dalam ilmu kalam pun ada ilmu tentang ketuhanan. Ketika di dalam filsafat menjelaskan tentang eksistensi, sebuah eksistensi, maka di dalam ilmu kalam pun akan dijelaskan tentang eksistensi, ya. Artinya bahwa filsafat itu tidak sepenuhnya, ya. Jadi filsafat itu tidak berbeda dengan ilmu yang lain. Kalau di dalam ilmu, ya, di dalam kajian kebenaran ilmu itu ada filsafat, di dalam ilmu ad-din itu ada namanya ilmu kalam, ya. Jadi itu tidak ada perbedaan begitu, tidak ada satu kajian yang khusus gitu loh, hampir sama gitu, filsafat dengan cuma kajiannya yang berbeda aja, filosof dengan para mutakalim, orang-orang ahli kalam. Bahkan akan tetapi, nah ini perbedaannya, infaradu, mereka itu berbeda, mereka itu menyendirikan bimadzhabah, dengan mazhab-mazhab. Artinya ketika di dalam filsafat itu ba'dua, sebagian para falasifah,
sebagian daripada madhabnya itu kufrun wa ba'dua, dan sebagian daripada madhabnya itu bid'atun bid'ah. Itu beraninya orang-orang filsuf. Kalau orang-orang mutakalim tidak berani itu, tidak ada yang berani. Tidak ada pembahasan nanti mengarah kepada kekufuran dia berani menggugat tentang eksistensi Tuhan, itu tidak mungkin kalau dalam ilmu kalam. Ya, mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam masalah sifat, tapi tentang eksistensi Tuhan tidak pernah itu dibahas, tidak sampai ke ranah sana. Sehingga sebagian para filsuf itu ada yang mengambil posisi madhabnya itu kufur, ada yang sebagian yaitu melakukan pembid'ahan atau bid'ah dengan pendapat yang aneh-aneh. Wakama, dan begitu hal yang sama bahwa annal i'tizala, sesungguhnya orang-orang Mu'tazilah atau i'tizal, ya i'tizal itu laisa, bukanlah i'tizal atau Mu'tazilah ilman biroksihi, juga bukan sebagai ilmu pada dasarnya. Akan i'tizal Mu'tazilah bukan ilmu juga berdiri sendiri, bal akan tetapi ashabu, pengikut-pengikut i'tizal atau Mu'tazilah itu apa? Ta'ifatun, sekelompok minal mutakallimina, dari orang-orang ahli kalam, wa ahlul bahsi, sementara adapun ahli penelitian, ahli bahas, wan nadhari, dan ahli kajian, infaradu, mereka berbeda, mengkhususkan kajiannya bimadzahiba, dengan madhab-madhab batilatin yang batil. Maka dalika, hal yang sama seperti itu, yaitu al-falasifatu, adapun para filosof, ya, para filosof. Sekarang ar-rabi'u, yang keempat, kajian yang keempat. Nanti kita akan selesaikan di kajian yang keempat saja. War-rabi'u, adapun yang keempat, itu at-tabi'iyatu, kajian tentang ilmu tabiat. Tabiat atau karakter, ya, atau dalam bahasa yang lebih universal itu kajian tentang alam semesta. Kajian alam semesta itu adalah mengkaji, menganalisa tentang sesuatu yang tampak, kan, ya. Kita spesifikasikan, kita khususkan dulu, kita maknai sederhananya at-tabiat, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tabiat atau karakter aja dulu lah. Nah, wa ba'du, adapun sebagian ilmu tabiat atau ilmu yang terkait dengan alam semesta ini mukhalifu syar'i, berbeda dengan syariat atau menentang terhadap syariat, wa dinil haqi, dan agama yang benar. Dan kalau yang ini fawajalun, itu bodoh banget itu. Walaisa, dan tiada bi ilmin, akan ilmu tabiat itu tidak masuk bagian daripada disiplin ilmu, kata Imam Ghazali. Walaisa bi ilmin hatta yurida, sehingga kalau pengen dijadikan bagian disiplin ilmu itu hatta yurida, sehingga didatangkan, ada di dalam apa? Fi aksamil ulum, ada di dalam pembagian ilmu. Jadi bukan menjadi bukan menjadi disiplin ilmu yang mandiri, tapi dia ada bagian atau menjadi sub ilmu aja. Wa ba'du, adapun sebagian ilmu tabiat, ilmu semesta itu bahsun, membahas an sifatil ajsami, tentang sifat-sifat jisim. Ya, kalau nanti bicara tentang jisimnya manusia itu, sifat-sifat jisimnya manusia atau badannya manusia itu bagaimana? Wa khawasiha, dan ciri-ciri khusus jisim, wa kaifiyati istihalatiha, serta bagaimana cara perubahan jisim, wa taghayyuriha, dan maksudnya perubahan jisim. Kenapa orang itu kok
wajahnya itu merah merona, ya, satu misal ini ya. Kenapa matanya itu merah padahal nggak sakit mata? Oh, ini berarti cirinya orang ini dalam atau sedang marah berat ini. Nah, ini kan kenapa orang ini kok pucat? Oh, ini menandakan bahwa orang ini sedang sakit. Atau kondisi orang ini sedang sedih atau sedang ada problematika yang ia alami. Jadi bagaimana perubahan-perubahan terkait dengan jisim, badan yang ada pada diri manusia, itu kajian-kajian tabiat. Wahwa adapun sebagian kajian ilmu tabiat, ilmu karakter, ya, kalau dikaitkan dengan tubuh manusia, itu nyaris sabihun, menyerupai sebagian kajiannya itu. Kajian ilmu tabiat, yang ketika kita artikan tabiat itu adalah kajian tentang ilmu alam semesta. Itu menyerupai bin nadril atibai dengan kajiannya para dokter-dokter. Nah, cuma bedanya illa anna tabiba, kecuali bahwasanya para dokter itu yang dulu mendiagnosa. Dokter itu mendiagnosa atau mengkaji, menganalisa siapa tabib fi badnil insani, pada badannya manusia. Alal khususi, secara khusus, min haitsu, dari sisi adapun yamrodu, ketika sakit, wa yasihu, dan sehat. Ini kajian kedokteran. Jadi katanya tidak ubahnya bahwa yang namanya ilmu tabiat, ilmu karakter, ilmu psikologi ini tidak beda dengan ilmu dokter. Kalau dokter itu dia bertugas untuk meneliti, yaitu jasad badan ini, ya, perubahan-perubahan badan secara khusus, apakah ini sakit, apakah ini sehat, itu dokter nanti yang akan meneliti. Sementara perubahan-perubahan karakter, perubahan perilaku itu nanti yang ngurus itu adalah para at-tabi'iyat, yaitu pakar-pakar, yaitu tentang karakter, pakar psikologi. Itu sederhananya. Wahum, sementara mereka para tabi'iyat itu yang dulunya mereka mengkaji fi jamil ajzam, pada seluruh tubuh min haitsu, ini min haitsu tataghayyaru wa tataharraku, dari sisi perubahan jisim, ya, kenapa ini kok merengut saja, kenapa ini kok cemberut, kenapa ini kok pucat. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang dikaji oleh tabiat, wa tataharraku, dan perubahan atau berubahnya jasad. Walakin akan tetapi litibbi, bagi kedokteran, fadlun, lebih utama, alaihi, atas tib. Bicara masalah perbandingan, mana lebih fadl, lebih afdol antara kajian tentang ilmu kedokteran dengan ilmu tabiat, katanya di sini lebih afdol, yaitu tentang ilmu kedokteran. Wa adapun tib, annahu, sesungguhnya tib itu muhtajun ilaih, sangat dibutuhkan. Karena ini juga pengaruh besar juga. Jadi kesehatan itu sangat mempengaruhi kepada psikologi orang. Orang kalau sehat, ya pasti psikologinya tenang. Tapi kalau dia punya penyakit, nanti berpengaruh, drop, itu psikologinya juga drop. Maka itu penting, sehat itu perlu didahulukan juga, sehat secara fisik. Wa amma ulumuhum, sementara ada ilmu mereka fit tabi'iyati, di dalam ilmu tabiat, fala hajata, maka tidak butuh, ya, fala hajata, maka tidak butuh, ilaiha, kepada, yaitu tabiat. Karena para dokter itu tidak butuh, ya. Jadi wa amma ulumuhum, adapun ilmu mereka, ilmu tabiat ilmunya mereka, fi tabi'iyati, di dalam ilmu tabiat,
fala hajata ilai, tidak banyak butuh lah ilahi kepadanya. Orang tidak banyak butuh. Ya beda dengan ilmu kedokteran. Maka itu faidan. Kalau begitu al-kalamu, adapun bicara tentang ilmu kalam. Karena nanti ada kaitannya dengan eksistensi ini ya. Soro maka jadi itu min jumlati sinaiyatil wajibati alal kifayati. Kalau begitu belajar ilmu kalam itu termasuk menjadi bagian daripada apa? Bagian daripada fardu kifayah. Ya. Menjadi bagian daripada fardu kifayah kalau begitu ya. Kenapa? Hirosatan, karena untuk menjaga lil qulubil awami, yaitu dalam rangka untuk menjaga daripada hatinya orang-orang awam, antakhayyalatil mubtadi'ati, dari khayalan-khayalan, kepalsuan-kepalsuan orang yang suka melakukan bid'ah. Maka menjadi wajib ini belajar ilmu kalam. Ilmu akidah ini loh, yang terkait dengan akidah, tauhid, itu menjadi wajib hukumnya. Dalam rangka apa? Menjaga hatinya orang awam itu biar tidak gampang diselewengkan oleh orang-orang apa? Oleh orang-orang yang nyeleweng akan ilmu kalam ini. Ya, orang menyelewengkan akan eksistensi ketuhanan. Satu misal kalau ada orang ngaku ya, tiba-tiba ada orang ngaku jadi nabi. Dia mengatakan saya sekarang jadi nabi, saya dikasih wahyu oleh Allah. Ya. Ini bagi orang-orang yang tidak belajar ilmu kalam kan bahaya ini. Ya. Atau akan diselewengkan dari sisi akidah-akidah, dari dasarnya kuatnya ilmu filsafat nanti. Ya. Sementara dia tidak punya ilmu kalam, wah bahaya nih. Kalau tidak dibekali dengan ilmu kalam, maka itu ilmu kalam itu sangat penting untuk dipelajari sehingga ini bisa dijadikan menjadi hukum fardu kifayah. Pokoknya yang penting ada orang Islam yang ahli di dalam kajian ilmu kalam, biar orang-orang awam ini tidak sesat, ya, tidak sesat. Karena nanti bahayanya ketika ada orang mempunyai argumentasi yang bagus, mempunyai kajian-kajian yang kuat dengan dalil burhan hujjah yang kuat, kemudian menyimpulkan bahwa alam semesta itu sesungguhnya karena sebab yang membuat indah itu angka-angka, satu misal. Loh, ini kalau tidak dibekali ilmu kalam itu bahaya kan? Nanti akan apa namanya? Akan mudah untuk diselewengkan oleh apa? Oleh orang-orang yang mempunyai khayalan-khayalan yang mengada-ada dari kalangan filosof. Makanya penting untuk kemudian kita jaga ya orang-orang awam itu, dengan adanya di antara kita itu ada yang mempelajari ilmu kalam, sehingga dihukumi di dalam teks ini dihukumi dengan hukum apa? Fardu kifayah. Wa innama hadasa ini, wa innama hadasa, dan bahwasanya muncul atau datang apa zalika ilmu kalam datang di zamannya sahabat nggak ada, artinya nggak mempelajari itu para sahabat. Di zamannya Nabi itu belum ada, karena sangat masifnya para filosof yang menyesatkan ini. Bahkan tidak hanya filosof yang menyesatkan, para haluwer ini, pesulap ini kadang-kadang seringkali para dukun ini juga banyak. Maka itu datang ilmu kalam itu dalam rangka menjaga ini, biar orang tidak mudah disesatkan dengan bualan-bualan orang-orang yang khoyalin, baik dari kalangan dukun maupun dari kalangan praktisi filosof. Ya. Maka itu wa innama hadasa, bahwasanya munculnya atau datangnya apa zalika ilmu kalam itu bihudusil bid'ah, karena datangnya yaitu bid'ah. Ya, itu karena datangnya bid'ah. Andai kan nggak ada bid'ah yang dibuat oleh filosof dengan menyimpulkan bahwa alam semesta ini tercipta bukan karena adanya Tuhan, bukan karena Tuhan, tapi karena memang alam
semesta itu mampu mendesain dengan mulai angka-angka dan pembentukan secara alami. Ya. Tentu kalau tidak ada bualan-bualan itu nggak penting kita belajar ilmu kalam, nggak penting. Maka itu dijadikan satu pertimbangan lagi, kama hadasat, sebagaimana telah muncul hajatul insani, kebutuhan manusia, kebutuhan orang-orang ila istijaril badaroki, yaitu menyewa akan penjaga bitorikil haji, di dalam perjalanan haji. Kenapa? Bihudusi zulmil arabi, karena munculnya kezaliman orang-orang Arab, waqat ihim, dan karena mereka telah membegal at-thariqu akan jalan. Banyak perompak-perompak, banyak rampok-rampok, banyak pembegal-pembegal di dalam perjalanan, yaitu para jamaah haji. Sehingga kemudian dalam perjalanan haji itu ditambahkan syaratnya harus ada pengawal-pengawal, karena pada saat itu yang namanya pembegal, rampok itu akan terus menjarah dan menghadang bagi orang-orang yang mau melaksanakan haji. Sama seperti itu. Jadi kebutuhan badarako, kebutuhan akan penjaga itu akhirnya menjadi syarat bagi orang yang menunaikan haji, ya, karena memang kejahatan-kejahatan itu telah dilakukan oleh orang Arab. Nah, makanya itu walau taroka, andaikan meninggalkan siapa al-arabu, orang Arab, udwanahum, akan kejahatan mereka, maka lam yakun, maka tidak ada istijarul harrosi, tidak ada penyewaan penjaga itu yang menjadi min syuruti thariqil haji, yang menjadi syarat daripada perjalanan haji. Maka itu validalika, itu kiasan-kiasan, nanti kiasan-kiasan yang nanti pada akhirnya akan menyimpulkan bahayanya, yaitu para filosof, ya, kalau kita tidak diimbangi dengan akidah yang kuat, kalau kita tidak mengimbangi dengan belajar ilmu kalam. Maka itu lautaroka validalika, oleh karena itu lautaroka, andaikan meninggalkan siapa al-mubtadi'u, yaitu para pembid'ah, baik itu dari kalangan filosof, para haluwer, para dukun-dukun, ya, kalau memang mereka itu tidak sampai hadiyanahu, yaitu mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya, seperti mengatakan itu ada nabi baru, itu Allah menurunkan lagi, yaitu yaitu wahyunya, ternyata bukan Nabi Muhammad, itu bukan nabi baru, ini ada nabi baru. Nah, ini yang perlu. Makanya kemudian kita difardu kifayakan untuk belajar ilmu kalam, ya. Lama iftakoroh, yang tidak butuh, ya, ila ziyadati, untuk menambah alama sebagaimana sesuatu hidayah yang telah diketahui fi asri sahabati radhiyallahu anhum, yaitu di masanya para sahabat. Ya, kalau di masa sahabat nggak butuh ini, karena ada nabi. Ada nabi, sehingga ilmu kalam di zaman sahabat itu tidak bermunculan, karena pertama ada nabi, ya, ada nabi. Kebenaran Islam luar biasa pada saat itu, tidak ada haluwer, tidak ada pembid'ah, ya, sehingga tidak dibutuhkan pada saat itu akan belajar ilmu kalam. Nah, sehingga nanti kajian ini akan kita jelaskan tentang kehebatan ilmu kalam, ya, ilmu falam, dan termasuk ilmu fikih. Mudah-mudahan ini menjadi kajian ilmu yang bermanfaat. Sementara sampai di sini dulu. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.